Assalamualaikum Dokter Lulu, selamat datang di YouTube channel SDIT Baitul Muslim dalam segmen Tanya Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Mamluluah Novian Desi, biasa dipanggil Dr. Lulu. Saya berpraktek di Desa Teluk Dalem, Mataram Baru, Lampung Timur. Dan saya adalah wali murid dari Nahibah Hasta Sabita, kelas 2 Abu Dzar Al-Ghifari. Oke dokter, kan kita sudah masuk bulan Ramadan nih dok. Ada beberapa pertanyaan perihal kesehatan yang sering banget ditanyakan ketika sedang berpuasa. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Iya, silahkan. Gini dok, selama Ramadan banyak orang yang mengalami dehidrasi dan kelelahan. Kira-kira apa tips dari dokter untuk menjaga hidrasi dan energi selama berpuasa? Iya, selama berpuasa kita menahan haus dan lapar dan itu berlangsung selama belasan jam. Dan kita kehilangan cairan melalui keringat, melalui pernafasan maupun urin. Maka untuk menjaga hidrasi tubuh kita agar tetap cukup, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pastikan jumlah cairan yang kita minum selama kita buka puasa sampai sahur itu cukup. Kebutuhan cairan satu hari kurang lebih 2 liter atau sekitar 8 gelas. Maka kita bisa membaginya ke dalam 3 pola. Yang pertama adalah pada saat buka puasa, minumlah 2 gelas air. Kemudian pada malam hari, minumlah 4 gelas air secara bertahap. Yaitu bisa dimulai dari ketika makan malam, sebelum tarawih, setelah tarawih, sebelum tilawah, atau juga ketika kita berolahraga di malam hari. Kemudian pada saat sahur kita bisa minum 2 gelas lagi sehingga totalnya kita menyelesaikan 8 gelas. Kemudian yang kedua adalah pilihlah makanan-makanan yang banyak mengandung air. Contohnya adalah buah semangka, buah melon, ataupun mentimun. Yang ketiga adalah hindari makanan-makanan yang asin ataupun pedas karena itu bisa meningkatkan rasa haus sehingga kita bisa dehidrasi. Kemudian berikutnya adalah hindarilah minuman yang mengandung kafein. Contohnya adalah kopi atau teh karena itu bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga bisa dehidrasi. Lalu kita juga butuh istirahat yang cukup pada malam hari, juga sempatkan istirahat pada siang hari agar kita kembali berenergi. Kemudian hindari juga aktivitas yang berat agar energi kita tidak banyak keluar. Dan yang terakhir adalah hindari terlalu banyak paparan sinar matahari agar kita tidak berkeringat terlalu banyak. Dari jawaban dokter sebelumnya disinggung nih beberapa hal soal makanan yang baik dikonsumsi ketika berpuasa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara mengatur pola makan yang seimbang selama Ramadan dok, terutama saat sahur dan berbuka puasa? Ya, pada saat sahur dan berbuka puasa ini merupakan hal yang sangat penting kita perhatikan karena apa yang kita makan pada sahur dan berbuka menyediakan energi dan gizi untuk kebutuhan harian kita. Nah, untuk sahur yang perlu diperhatikan adalah pastikan apa yang kita makan mengandung gizi seimbang, yaitu mengandung karbohidrat yang kita dapatkan dari makanan pokok. Contohnya adalah nasi merah, umbi-umbian, kemudian roti gandum, ataupun juga oatmeal. Nah, upayakan kita memilih karbohidrat kompleks karena karbohidrat kompleks dicerna lebih lama sehingga membuat rasa kenyang yang lebih lama dan juga tidak terlalu menimbulkan lonjakan gula darah. Kemudian kita juga membutuhkan lauk pauk sebagai sumber protein, juga sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian untuk takaran berapa yang harus kita makan, pemerintah telah menetapkan pedoman yang disebut isi piringku. Artinya adalah dalam satu piring makanan, maka setengah piringnya adalah mengandung atau berisi 2 bagiannya adalah nasi atau makanan pokok dan 1 bagiannya adalah lauk. Kemudian setengah piring berikutnya adalah 2 bagiannya berisi sayuran dan 1 bagiannya berisi buah. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan adalah hindari makanan yang terlalu manis karena makanan yang terlalu manis membuat gula darah meningkat dengan cepat namun juga segera turun dengan tajam. Ini menyebabkan efek lemas dan lapar lebih cepat.
Juga kita harus menghindari makanan yang asin karena itu bisa membuat kita haus dan juga risiko meningkatkan tekanan darah. Kemudian untuk berbuka puasa, pastikan berbuka puasa dengan air putih dan juga makan makanan ringan, contohnya adalah kurma. Nah, kenapa kurma ini dinilai baik? Karena kurma merupakan gula alami dan juga banyak sekali manfaatnya untuk tubuh dan juga mempunyai indeks glikemik rendah sehingga tidak meningkatkan lonjakan gula darah. Kemudian pada saat buka puasa juga kita makan makanan dengan gizi seimbang, sama seperti pada saat sahur tadi. Lalu juga pastikan pada saat dari buka sampai ke sahur kita minum cukup asupan air kurang lebih 2 liter atau 8 gelas dan juga hindari minuman yang berasal dari kafein karena bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil sehingga bisa menyebabkan dehidrasi. Juga hindari makanan-makanan yang berlemak karena kurang sehat karena bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih lebih spesifik lagi nih dok. Apakah ada tips khusus untuk orang-orang yang memiliki kondisi tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan sakit lambung agar tetap aman berpuasa? Iya, untuk orang-orang yang memiliki masalah gangguan kesehatan seperti diabetes atau kencing manis, tekanan darah tinggi atau hipertensi, dan juga gangguan asam lambung atau MAH, maka kita memerlukan kondisi khusus agar mereka bisa melaksanakan puasa dengan kondisi yang sehat. Yang perlu diperhatikan untuk penderita kencing manis atau diabetes adalah yang pertama, pastikan apa yang mereka makan memenuhi diet gizi seimbang seperti pada saat kita jelaskan untuk makan buka dan sahur tadi. Kemudian hindari makanan-makanan yang berbahan dasar gula pasir ataupun gula merah. Kemudian berikutnya adalah hindari stres karena itu bisa meningkatkan gula darah dan pilihlah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya adalah sayuran dan buah-buahan yang tidak manis, misalnya alpukat. Kemudian berikutnya adalah pastikan tubuh terhidrasi dengan baik, lalu tetap lakukan aktivitas ringan agar bisa membakar gula darah, kemudian cek gula darah secara rutin. Nah, setelah itu pahami bahwa ada gejala-gejala yang disebut hipoglikemik atau gula darah turun di bawah normal. Contoh gejalanya adalah rasa lemas, pusing, berdebar-debar, kemudian pandangan jadi ganda, dan juga keringat dingin. Jika terjadi gejala seperti itu, maka segeralah berbuka dengan jus buah atau madu atau permen yang manis. Setelah itu silahkan cek ke dokter. Untuk pasien yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang perlu diperhatikan adalah pertama, pastikan apa yang mereka makan memenuhi gizi seimbang. Kemudian kurangi garam atau yang asin dan juga makanan-makanan atau minuman yang mengandung kafein karena bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian kurangi lemak atau minyak karena ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian pastikan mereka minum air putih yang cukup sehingga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Hindarilah stres karena stres bisa meningkatkan tekanan darah. Lakukan juga olahraga ringan seperti berjalan kaki ataupun bersepeda, juga senam ringan untuk menjaga kesehatan jantung. Lalu jangan lupa untuk cek tekanan darah secara rutin dan jagalah berat badan agar tetap ideal serta hindarilah alkohol dan juga rokok. Untuk orang-orang yang mengalami masalah lambung seperti MAH atau gastritis, yang perlu diperhatikan adalah pastikan apa yang dimakan mengandung gizi seimbang. Kemudian makanlah dengan porsi kecil namun sering, lalu makanlah dengan memilih tekstur makanan yang lembut dan mudah untuk dicerna. Kemudian perhatikan hidrasi dengan minum cukup air, lalu hindari makanan yang mengandung pedas, asam, berminyak, mengandung alkohol, kafein, soda, dan juga makanan yang banyak mengandung gas. Kemudian hindarilah stres karena stres
Selain bisa meningkatkan gula darah dan juga tekanan darah, juga bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian yang terakhir adalah hindari tidur setelah makan karena bisa menyebabkan reflux, artinya adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan sehingga bisa menyebabkan rasa panas dan sakit di dada. Nah dok, menyambung dari jawaban dan pertanyaan sebelumnya, kan kita sudah bahas soal penyakit nih. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apa saja sih jenis obat-obatan yang boleh dipergunakan dalam kondisi berpuasa? Apakah orang yang berpuasa boleh disuntik dokter? Ya, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh pasien-pasien karena mereka biasanya ketika ingin disuntik mereka penasaran apakah akan membatalkan puasanya. Nah, ada beberapa obat yang diperkenankan untuk diberikan walaupun kondisinya sedang berpuasa. Yang pertama adalah suntik. Suntik ini boleh diberikan tetapi selain vitamin dan infus. Jadi jawabannya adalah boleh ya Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah obat sublingual, yaitu obat yang diletakkan di bawah lidah. Obat ini tidak diserap melewati pencernaan, melainkan diserap melalui pembuluh darah di bawah lidah. Kemudian obat kumur, lalu obat inhalasi atau obat yang dihirup, contohnya adalah obat-obatan asma. Kemudian obat yang ditetes, contohnya adalah tetes mata dan tetes telinga. Kemudian obat yang dioles seperti krim, atau gel, kemudian suppositoria yaitu obat yang dimasukkan ke dalam rektal atau anus, dan yang terakhir adalah oksigen. Nah terakhir nih dok, kira-kira apa saran dari dokter untuk menjaga keseimbangan antara ibadah, pekerjaan, dan istirahat selama Ramadan agar tubuh tetap sehat dan kuat? Ya, menjaga keseimbangan antara ibadah, kerjaan, dan istirahat pada bulan Ramadan merupakan suatu tantangan tersendiri karena kita mengalami perubahan jadwal makan dan juga jadwal tidur. Oleh karena itu, supaya ketiganya berjalan dengan baik, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pastikan kita makan dengan gizi seimbang karena apa yang kita makan akan menjadi energi untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kita tidur dengan cukup. Jadi apabila kita sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita di malam hari, maka segeralah tidur. Kemudian pada siang hari, sediakan waktu sekitar 20-30 menit untuk istirahat atau tidur siang agar kita kembali berenergi. Kemudian yang ketiga, bekerjalah pada waktu-waktu ketika tubuh kita sedang bugar atau sedang fit. Contohnya adalah pada pagi hari dan juga pada sore hari. Biasanya pada waktu-waktu tersebut aktivitas kita bisa lebih baik karena konsentrasi kita bisa lebih meningkat. Kemudian pakailah waktu-waktu ibadah dengan fokus dan khusyuk. Misalnya ketika memang jadwal untuk sholat wajib, segeralah lakukan sholat. Kemudian bila itu jadwal untuk tilawah atau sholat sunnah, segeralah dilakukan supaya bisa memaksimalkan waktu untuk beribadah. Kemudian ibadah ini juga akan memberikan dampak yang baik untuk kesehatan mental kita. Kemudian yang terakhir adalah jaga kesehatan mental kita. Dan sebenarnya pada bulan Ramadan sendiri adalah bulan untuk ibadah, sehingga orang yang beribadah rata-rata mempunyai output di mana kita akan lebih tenang, tidak gampang cemas, tidak gampang depresi, mood lebih baik, sehingga secara mental memang kita akan lebih sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya dokter atas waktu dan saran yang telah dokter berikan hari ini. Sebagai penutup, pesan apa yang ingin dokter sampaikan kepada penonton? Dan untuk konsultasi serta layanan kesehatan, apakah kita bisa langsung berkunjung ke klinik dokter? Untuk pesan yang bisa saya sampaikan adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana semua orang berpuasa dan berusaha meningkatkan amal ibadahnya. Namun, menjaga kesehatan adalah bagian penting dari ibadah di bulan suci Ramadan. Karena dengan tubuh yang sehat, tentu kita dapat menjalankan ibadah dengan maksimal, dengan khusyuk, sehingga kita bisa meraih berkah dan ridho dari Allah. Dan untuk konsultasi, silahkan datang ke tempat praktek saya di Desa Teluk Dalem, Mataram Baru, Lampung Timur, dan bisa nanti follow akun sosial media kami. Oke dokter, sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan ya dokter Lulu. Wassalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.